Hadirin yang kami hormati, kami mohon perhatiannya karena acara akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sukawati, Bapak Imade Soma SDMPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sukawati. Demikian juga Bapak Ibu peserta workshop yang kami banggakan. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini dalam acara workshop pengenalan budaya positif di SMK Negeri 2 Sukawati. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat adapun susunan acara pada hari ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu doa. Setelah doa, acara akan dilanjutkan dengan paparan materi dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sukawati tentang budaya positif. Acara diskusi akan kita lakukan setelah coffee break, dan setelah acara santap siang bersama, acara kembali dilanjutkan dengan marilah mohon dukungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, semoga workshop ini berjalan dengan baik. Mohon izin doa saya pimpin secara Hindu. Om Aditya Siya Parang Yutir Ramastita Sweta Pangkadya Madhyasta Bhaskarya Namo Namah Swaha. Om Rang Ringsah Parang Siwa Parang Buddha Surya Urunge Dewa Subhakanye Susar Sarwada. Om Kesama Sampurnam Namah Sarva Karya Prasida Sudaya Mali Namah Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu semuanya, peserta workshop pada hari ini, yang seperti yang disampaikan oleh MC tadi, bahwasanya kegiatan ini sebenarnya berdua kepentingan, ya. Yang ini bukti tugas aksi nyata sebenarnya dari CGP Rekognisi khusus kepala sekolah. Sebenarnya ini sudah sebulan yang lalu, ya, sebulan yang lalu berapa kali yang diperingatkan, ya, dari 9 kepala sekolah yang ikut rekognisinya ini, cuma dia aja yang belum mengumpulkan tugasnya ini, ya. Padahal sebenarnya tekal tugas ini tidak terlalu sulit lah, gitu. Tapi itu padat sekali, ya. Ada sebenarnya lagi dua yang akan dia mintain tolong sama Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang penerapan segitiga restitusi. Sebentar materinya sampai menyentuh ke sana. Lanjut yang nanti adalah coaching supervisi akademik, ya. Kebetulan nanti kan kita sedang melaksanakan supervisi akademik, ya. Kita harapkan teman-teman di tim nanti menyampaikan Bapak Ibu guru yang disupervisi yang sekiranya ada masalah, ya, nanti disampaikan, menyampaikan tentang pengenalan budaya positif, ya. Ini fotonya, fotonya serem, ya. Nah, ini Bapak Ibu, budaya positif
ya, saling berkaitan untuk menopang atau konstruksi dari budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini sering saudara yang sudah singgung pada saat pembinaan di lapangan maupun pada saat ada bekal. Ampun memang bukan tiang mendahului, tiang yakin Bapak Ibu sudah mengenal. Ada bekal Bapak Ibu pembinaan menghadapi anak-anak kita di kelas, ya. Seperti yang disampaikan kemarin, baik di Kerami ada permasalahan. Ini yang sengaja minta teman-teman di pembina OSIS, ya, untuk dia bisa mengikuti penyampaian pengenalan budaya positif ini. Lanjut yang keempat, ini restitusi 5 posisi kontrol. Ini juga menurutnya itu bagus. Kelimanya ini memang harus Bapak Ibu kita semua lakukan, tidak hanya satu-satu. Kelimanya, pada saat mana kita harus sebagai penghukum, ya. Pada saat mana kita harus sebagai teman, ya. Pada saat mana kita harus sebagai manajer. Di sini nanti di juga tidak berpengaruh, tidak berubah. Sudah dipanggil berkali-kali oleh DK juga tidak berubah. Nah, di sini ini salah satu nanti ilmu atau senjata yang bisa coba Bapak Ibu kita, tapi bisa dia masuk di keyakinan kelas maupun di disiplin positifnya. Karena kalau seandainya ini secara detil dilaksanakan, ini sebenarnya satu modul di kalau CGP nanti berapa yang kecil itu dia modul 2, satu modul gitu. Yang pelaksananya itu ya berpasangan sekarang Bapak Ibu teman-teman semuanya itu ada suatu masalah, ya, ada masalah pribadi ataupun orang lain yang diketahui, ya, ditulis di tangannya sehingga ini dikepalkan. Tetapi satu pihak, ada pihak lain itu berusaha untuk membuka, biar Bapak Ibu membuka rahasianya ini, ya, rahasianya ini. Ada satu menurut pengaruh terhadap teman, ya, kira-kira kita mau buka tidak? Mau buka tidak? Ada yang masih, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan tersebut? Ada yang mau memberikan catatan yang pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka? Yang kedua itu kebalikannya, ya. Apakah Anda menutup kepala tangan itu? Mengapa? Alasannya apa? Menutup kepala tangan. Saya akan diskusikan bersama dengan keluarga apapun. Kalau yang nanya bukan keluarganya, Kalau orang lain, saya akan membukanya. Saya akan menghadapinya walaupun apapun yang terjadi, walaupun sebenarnya saya ini orangnya pengecut, Pak. Saya suka menghindari sesuatu, tetapi kalau itu merupakan rahasia yang akan berimbas kepada saya dan keluarga saya, nanti atau ke depannya pasti akan terjadi, Pak. Jadi saya akan membuka. Saya tentang keluarga saya akan tutup dan yang bersudut. Saya akan tutup rapat-rapat, saya akan berusaha mencari solusinya. Tapi ketika saya tidak bisa memecahkan, mungkin saya akan mencari pertimbangan, tapi secara tidak langsung, artinya kelulu saja, minta pertimbangan teman seperti itu, Pak, sehingga bisa meringankan beban saya. Terima kasih. terima kasih. Ada dua itu Bapak Ibu. Walaupun ini teori, ya, ini teori, karena harus disadari kalau laki-laki kelemahannya itu aturun di mata. Kalau perempuan kelemahannya tahu nggak? Tergoda, apalagi yang bening-bening itu. Udah gitu. Beli takut, kuda nanti galak dijubah gitu. Kayak kemarin, ya udah dibuka, ya. Itu harus kodrat, ya. Begitu. Oke, muridnya mungkin bisa berbaris, karena dia merasa apa namanya? Harus kita sadari Bapak Ibu, termasuk di kelas juga, ya.
yang kita butuhkan itu adalah muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu juga mesti harus kita introspeksi. Kadang-kadang dia sendiri memberikan tertentu di rentang terwaktu pasti ada penolakan dalam diri. Itu yang mesti harus disadari. Yang kedua, termasuk juga siswa. Ya. Begitu diarahkan ke ruang praktik, ya, suatu ketika anak itu pasti timbul berontak dalam dirinya. Sehingga Bapak Ibu harus menyadari itu juga. Ya. Kalau itu memang kadang-kadang kita manusia memang tidak terlepas dari kesalahan juga. Termasuk yang sendiri kadang-kadang kritik membuat orang merasa bersalah memakan karakter. Itu belum tentu. Ya. Pasti di dalam diri manusia itu ada titik di mana akan terjadi pertentangan dalam dirinya. Pertentangan dalam dirinya. Yang ke sendirinya malah berhenti, ini bukan mengada-ngada, malah berhenti sendirinya, malah dia ajari, ya, ajari dia kepalan tangannya, terus sasarannya, ngapain itu kayak cewek jagurannya, kepalkan tangan, ini cari, biar begitu cari ini pasti go gitu, akhirnya dia ketawa, nggak jadi berpegang, pulang gitu. Kalau itu coba dilarai, dia pasti menjadikan wah gitu. Malah menimbulkan temannya yang lain itu ikut-ikutan. Tapi seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan yang besar. Contoh kemarin dia waktu upacara bendera, ya, upacara bendera dia coba secara sederhana. Ya barisan ini silakan mengaku. Ya, kalau tidak, ya sudah nanti akan ada pemindahan. Itu artinya biar dia memang mengakui secara dan nilai kebajikan yang kita. Ini yang Pak Ibu. Disiplin positif itu tidak tidak mereka takut terhadap apa yang kita larang. Disiplin positif itu adalah kesadaran dirinya dia untuk mengakui, ya, mengakui kesalahannya, mengakui untuk melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia perbuat. Itu disiplin positif. Nah, dan pengakuannya itu dia sudah mengarah ke nilai kebaikan universal. Misalkan yang kemarin waktu upacara bendera, dia mau, ya, dia mengakui kesalahannya bahwa dia itu memimpin misalnya hari berikutnya. Nilai kebajikan universal yang mana yang sebenarnya ada yang memang bisa memberikan penjelasan. Kita memberikan contoh yang baik ke anak. Itu nilai kebajikan universal sebenarnya. Sehingga ada beberapa nilai kebajikan universal. Kebajikan universal apa yang kita ingin tuju, yang kita ingin harapkan. Ada disiplin, bertakwa, beriman. Kan ada. Kita ada sebenarnya program pelajaran Pancasila, primary gas program itu nilai kebajikan besarnya toleransi, rasa hormat, di bait kelima kalau salah ini sabuk kami tangkaran. Semua ciptaannya. Coba kalau seandainya kita cuma berdoa manusia seperti itu, hewan sama tumbuhan itu mati, manusia terdapat seperti itu. Atau salah satu tidak seimbang kehidupannya. Nilai yang tadi, termasuk yang lain. Ya. Kalaupun mungkin ada istilah
ada komunitas. Karena dengan nilai-nilai kebajikan universal ini, dia pasti ikut. Ya. Tetapi kalau seandainya bertentangan dengan hal ini, mohon maaf, pasti dia bertahan, pasti dia belum. Maka dari kebijakan universal, lanjut sekarang teori motivasi perilaku. Kadang memang harus diakui kita kadang-kadang selalu langsung mengkodis salah. Kodis salah. Terus kadang-kadang kita juga membedak. Bukan hanya bapak ibu, tapi dia sendiri aja pun kita kadang membedak. Apa? Ya, alasannya apa? Nah, sekarang bisa dikaitkan di sini. Ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ya memang secara fair menyampaikan upah yang izin dan kiri. Posisinya di sini yang pertama. Ya, yang pertama. Atau anak-anak kita misalkan dia terlambat ke kelas, Bu, saya ada tekanan tiba-tiba. Contoh tiap pagi anak itu misalkan kita kan tidak mengharapkan dan tidak tahu anak siapa yang akan terlambat. Ya. Anak yang terlambat dan begitu dia terlambat di depan sudah di luar. Sehingga kalian harus memang mau mengakui, mau bertanggung jawab ya, terhadap kesepakatan yang kalian langgar. Ya. Itu pembelajaran juga Bapak Ibu ya, bukan hanya di kelas. Di lapangan kita setiap pagi itu sebenarnya pembelajaran karakter. Ya. Justru sebenarnya kalau menurut dia secara pribadi memilih siswa yang bodoh, tetapi punya karakter dan etika. Itu sudah berulang kali dia sampaikan. Ya. Konsekuensi terus restitusi. Nah, ini juga mohon perhatikan teman-teman di pembina OSIS. Ini ya, anak itu kan, ya Pak, besok saya akan gini-gini. Ya Bu, besok saya gini-gini. Besoknya lagi, kembali. Nah, itu nanti materi berikutnya. Ya. So, Bu, kalau institusi ini materinya banyak sekali sebenarnya. Ya. Banyak sekali. Sampai di sana dulu, ya Bapak Ibu, kita diskusi dulu atau ice breaking, ya. Karena beberapa biar tidak untuk Bapak Ibu, ya. Ya. Apresiasi pada murid. Ini perlu kita dengarkan semua. Tetapi memang dengan kondisi dia seperti ini, dengan kondisi kita seperti ini, kebijakan itu memang harus dia lakukan. Kita apresiasi itu. Apalagi sudah didukung oleh komite. Karena secara teori sebenarnya apa yang dia ambil kebijakan itu secara teori bertentangan. Ya, bertentangan. Ya. Harus seandainya gini. Sekarang fenomenanya gini. Berprestasi mudah-mudahan tidak. Berprestasi memang dari usaha penggalian peningkatan potensi diri siswa tidak masalah. Tapi kalau seandainya acuannya itu karena untuk mendapat apresiasi, itu yang berbahaya, Pak. Ya. Dia sebenarnya sudah untuk menyadari, sehingga kenapa dia mengeluarkan statement di FB maupun kemarin waktu pengawas kesini, begitu 100 prestasi dia mau gantung prestasi, gila. Bahkan di FB dia sampaikan seperti itu. Karena tetapi juga melihat kondisi juga karakteristik kita mungkin tidak bisa serta-merta ya harus hentikan, tidak. Apalagi itu untuk kepentingannya sekolah dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Karena kan FB sekolah, FB tiang itu kan terus dipantau oleh direktorat. Karena saya bisa awal. Balik sini teorinya Alvicon ya
penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan ya, potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Menurut Bob, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Anak-anak seperti yang contoh kemarin itu, begitu dia mengaku, itu sebenarnya penghargaan. Penghargaan buat dirinya sendiri, penghargaan buat sekolah. Ya. Kita tidak bisa terbelum. Ya. Setiap lomba itu minimal bertiga. Ya. Setiap lomba yang share di grup pembina ekstra itu minimal kita bertiga ya Pak Yus. Pasti setiap lomba itu pasti yang terakhir itu pasti dapat. Begitu bilang Pak mau ikut lomba itu dapat ya. Walaupun sebenarnya secara pribadi dia memang belum sejalan dengan ini. Penghargaan tidak efektif. Tidak efektif dalam mengembangkan potensi bakat kita sendiri, siswa maupun penghargaan usaha hubungan, ya. Penghargaan budaya kecepatan, penghargaan positif, budaya positif itu muncul di sekolah ini yang bisa kita sayangkan. Ya, sebenarnya dia harus besar. Sehingga kenapa dia memang dia tidak isi penjelasan di bawahnya ini. Kalau dihukum oleh penghargaan, makin masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau peraturan sekolah? Sebelum jawab pertanyaan di atas, perhatikan pertanyaan di bawah ini. Mengapa kita memerlukan peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Ya. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat COVID dan kesehatan? Itu yang ditujukan, itulah sebenarnya keyakinannya, keyakinan kelas. Oke. Lanjut, masing-masing kelas, termasuk di pembina OSIS juga, kelas, cobalah mulai. Maksudnya harapannya apa? Apakah ingin di kelas itu memang tidak bisa diatur? Atau anak-anak itu seenaknya dulu aku berbicara, atau kita ingin anak itu memang disiplin, bertanggung jawab, rajin, yang ini karakter yang apanya? Apakah itu ada tak nilai-nilai kebajikan universalnya berbicara seenaknya? Atau mungkin dia berperilaku seperti apa misalnya dalam kelas? Ada nggak nilai-nilai kebajikan universal yang mengatur seperti itu, yang memperbolehkan seperti itu? Itu yang dipakai untuk pembanding, Bapak Ibu. Sehingga dalam kelas, Bapak Ibu yang mengajar, mulailah pembentukan keyakinan sekolah ke kelas. Ya. Keyakinan kelas itu dia lebih bersifat abstrak daripada peraturan, ya. Karena yang kayak tadi itu kan memakai helm biar kita selamat, kan abstrak, ya. Terus mencuci tangan pakai masker itu kan yang berbahasa Indonesia mungkin kalimat positif, yang ada kan kalimat positif dan negatif kan. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini poin-poin dalam pembentukan keyakinan sekolah untuk kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas tersebut. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam
dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ada yang lain bersetuju ada nilai kebajikan yang dituju, ya. Seperti yang tadi dicontohkan itu kan ada profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan itu kan sudah jelas, termasuk yang lain. Kalau memang ada di sana silakan. Tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan nilai kebajikan universal itu, jangan. Satu, mempersilahkan warga sekolah. Ini untuk pembina OSIS-nya, ya, murid-murid. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Ya. Bercurah pendapat. Ya. Silakan anak-anak itu berpendapat itu seperti apa. Tetap acuan pegangan Bapak Ibu itu adalah nilai kebajikan universal. Ya. Kalau memang tidak sesuai dengan kebajikan universal, ya udah jangan diteruskan. Ya. Walaupun mungkin dibilang wah ini baik Bu. Masa misalkan di sekolah itu berkelahi dalam kelas, Ibu bisa videokan. Ini sudah Bapak Ibu sudah membuat aksi nyata sebenarnya. Bapak Ibu bisa sharing dan berbagi ke tempat yang lain dalam sekolah kita ataupun ke sekolah yang lain. Lanjut yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tetapi sudah tentu, ya, pembandingnya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah yang sudah dicatat. Bapak Ibu mungkin akan mendapati pernyataan yang tertulis di sana atau keyakinan yang dituju. Anak-anak kita kan mungkin yang usul, Bu, gini, kita sekolah mulai belajarnya jam 10 ya. Kita keluarnya jam 11 ya. Boleh, usulan boleh. Tapi masuk keyakinan sekolah enggak? Kalau keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi berapa keyakinan, maka jumlah butir keyakinan akan berkurang. Misalkan si A mengusulkan ini, si B mengusulkan ini, tetapi keyakinan yang dituju itu sama, itu bisa dijadikan satu, biar tidak terlalu banyak. Lambat 10 menit konsekuensinya seperti ini, itu yang disepakati. Ya. Sehingga di sana itu anak merasa dilibatkan dalam pembelajaran itu. Anak sudah merasa dia punya andil dalam pembelajaran itu melalui keyakinan kelasnya. Ya. Karena tadi juga Pak Omar yang sudah hadir itu sudah ada baik sebenarnya yang bisa kita cermati. Siapa tahu bisa kita terapkan untuk anak kita di sekolah ataupun anak kita di rumah. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau sharing diskusi, ya, atau bertanya, ya, nanti kalau saya jawab, mungkin nanti tanya sama instrukturnya. Ya. Silakan Bapak Ibu sebelum yang lanjut ke materi selanjutnya. Anak yang lainnya di kelas 10, mereka buatnya 15. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia yang telat, dia memberikan tindakan bahwa mereka boleh free time selama 15 menit. Apakah itu tindakan yang positif, Bapak? Kalau saya memberikan free time selama 15 menit. Dengan mereka itu misalkan boleh tiduran di kelas selama 15 menit karena dia yang terlambat, tapi dia sudah ada di kelas tetap. Atau mungkin mereka boleh mendengarkan lagu di kelas. Seperti itu, apakah? Ya, dengan spare waktu 15 menit karena yang sudah terlambat datang ke kelas. Ya, apakah itu tindakan positif? Nah, sekarang kali ini, dengan ada salah satu kesepakatan juga, salah satu kesepakatan. Yang memberatkan mereka. Tapi kalau yang terlambat, mereka Nilai keyakinannya apa kira-kira ini?
Bertanggung jawab, disiplin, itu kan tahunya. Ya. Nah, nilai keyakinan itu di tadi nilai kita lebih besar ada nggak? Ada kan? Kelima itu ada. Bertanggung jawab, disiplin itu ada. Berarti tidak salah. Tidak salah. Ya. Asalkan guru terlalu 15 menit, anak-anak itu seenaknya main apa, ini yang rusak, itu kan keyakinan kelas untuk merusak kelas, kan, merusak sekolah.